Halo semua, jumpa lagi dengan aku Rizky. Di video kali ini kita akan battlein ya guys antara Redmi Note 13 4G dengan Infinix Note 40. Kedua HP ini memiliki harga yang sama yaitu 2,7 juta dan kita sama-sama mendapatkan HP dengan memori yang sama juga yaitu 8256GB. Pasti ada banyak banget nih dari teman-teman yang mendang-mendingin antara kedua HP ini, atau mungkin teman-teman yang masih bingung mau ambil Redmi Note 13 4G atau mau ambil Infinix Note 40. Oke, di video kali ini kita akan battlein ya guys dari semua aspek dan semua sisi. Oke, dan langsung saja kita battlein kedua HP ini. Pertama dari paket penjualannya terlebih dahulu. Di Redmi Note 13 pertama kita mendapatkan HP, buku panduan atau manual book, dan kita mendapatkan charger 33 watt. Ya, ini udah fast charging. Lengkap dengan kabel data Type-C-nya. Dan kita mendapatkan hard case yang bentuknya keren seperti ini. Berikutnya kita lihat di paket penjualan Infinix Note 40. Nah, untuk paket penjualan Infinix Note 40 dia lebih gede nih guys, karena di dalamnya kita akan mendapatkan dua box. Oke, di box HP-nya di dalamnya cukup lengkap banget ya isinya. Mendapatkan stiker, mendapatkan manual book, dapat voucher Mobile Legends, ada tempered glass, dan di sini kita mendapatkan charger 45 watt, lengkap dengan kabel charger USB Type-C. Oh ya, berikutnya kita juga mendapatkan Max Power ya guys, atau wireless charger, dan ini juga bisa berfungsi sebagai power bank wireless charger. Untuk kapasitasnya yaitu 3000 mAh, dan kita mendapatkan hard case yang bentuknya keren seperti ini. Oke, kita masuk ke HP-nya ya guys. Pertama dari sisi desain. Untuk desain dari kedua HP ini hampir sama, model framenya mengkotak seperti ini. Untuk backdoor di Infinix Note 40 lebih bagus nih guys, udah menggunakan lapisan kaca dengan finishing doff. Dan di Redmi Note 13 untuk backdoornya masih berbahan full plastik. Untuk frame kedua HP ini juga berbahan plastik, namun aku lebih suka frame dari Redmi Note 13. Untuk finishingnya berwarna doff, jadi kelihatan lebih cakep. Kalau yang di Infinix Note 40 di finishing glossy. Cuman di sini karena bahannya plastik jadi kelihatan banget kalau ini murah dan kayaknya gampang tergores. Kemudian di sisi belakang untuk modul kameranya ini hampir sama ya, dia menggunakan model gede seperti ini, dan di sini untuk Redmi Note 13 untuk modul kameranya dia polosan aja, tidak ada frame ataupun pemanis, tapi di Infinix dia ada frame kotak seperti ini. Dan framenya ini bikin Infinix Note 40 jadi sedikit lebih cakep. Oke, kita lanjutkan di bagian LCD. Kedua HP ini memiliki panel AMOLED dengan refresh rate yang sama-sama tinggi yaitu 120Hz. Untuk fingerprintnya sama-sama di layar atau under display fingerprint, dan kecepatan fingerprint dari kedua HP ini juga hampir sama lah, mirip-mirip. Nah, di Infinix ada beberapa kelebihan nih guys dibanding dengan Redmi Note 13. Pertama yaitu bezelnya yang lebih tipis, jadi kelihatan lebih cakep ya. Kemudian di Infinix kita juga bisa mengatur otomatis refresh rate. Jadi dengan otomatis refresh rate ini untuk konsumsi dayanya akan lebih irit. Kalau di Redmi Note 13 kita tidak bisa mengatur otomatis refresh rate. Di sini cuma ada dua pilihan, ada 60Hz ataupun 120Hz. Jadi kurang fleksibel. Nah, secara spesifikasi tertulis, kecerahan layar Redmi Note 13 ini lebih unggul. Dia memiliki kecerahan 1800 nits. Kalau di Infinix Note 40 punya kecerahan layar 1300 nits. Harusnya kalau kita pakai di luar ruangan, Redmi Note 13 lebih cerah ya untuk layarnya. Dan secara keseluruhan layar kedua HP ini sama-sama cakep, untuk nonton adem banget, nggak bikin sakit mata, dan ya enak banget lah untuk kegiatan sehari-hari, untuk sosmed, entertain, dan lain sebagainya. Kita lanjut di kamera. Nah, kedua HP ini memiliki resolusi yang sama yaitu 108 megapiksel. Cuman perbedaannya ada di modul kameranya nih guys. Ya, kedua HP ini memiliki triple kamera, cuman ada fungsi yang berbeda nih. Kalau di Redmi Note 13 ada kamera utama, lensa ultrawide, dan ada depth sensor. Kalau di Infinix Note 40 dia ada kamera utama, kemudian ada kamera zoom 3 kali dan depth sensor. Ya, tidak ada ultrawide ya di Infinix Note 40. Jadi buat teman-teman yang suka foto dengan menggunakan ultrawide atau lensa 0,6 ya, yang lensanya lebar, kalian perlu pertimbangkan nih kalau mau ambil Infinix Note 40, karena di Infinix tidak ada lensa ultrawide. Untuk kamera depan, Infinix lebih unggul ya dibanding dengan Redmi Note 13. Di Infinix memiliki resolusi 32 megapiksel dan di Redmi Note 13 untuk kamera depannya cuman 16 megapiksel aja.
Untuk perekaman video, lagi-lagi Infinix lebih unggul dari Redmi Note 13. Di Infinix untuk perekaman videonya udah support hingga 2K 30 fps dan kita juga bisa menggunakan resolusi 1080 hingga 60 fps. Kalau di Redmi Note 13 dia mentok di 1080 30 fps aja. Jadi buat teman-teman yang ingin beli HP untuk kebutuhan vlogging atau untuk ngonten atau untuk videografi, kalian mending ambil yang Infinix Note 40 karena resolusi kameranya udah gede, 2K. Lanjut kita bandingkan di baterainya. Yap, kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang sama yaitu 5000 mAh dan untuk kebutuhan sehari-hari ini udah awet banget. Untuk sekedar sosmed, nonton, dan game ringan, baterainya bisa bertahan hingga seharian. Bahkan aku sering lupa untuk ngecas HP, saking awetnya kedua baterai HP ini. Untuk pengecasan, Infinix Note 40 lebih unggul dari Redmi Note 13. Di Infinix pengecasannya bisa 45 watt fast charging dan didukung dengan chargernya yang juga 45 watt, jadi lebih optimal lagi. Dan di Redmi Note 13 untuk pengecasannya support 33 watt fast charging dan di paket penjualannya kita juga mendapatkan kepala charger 33 watt. Berikutnya di Infinix juga support wireless charging plus kita mendapatkan Mac Power atau wireless charger power bank, dimana ini cakep banget dan aku baru pertama kali ini mendapatkan HP di harga 2 jutaan yang udah support wireless charging. Cuman PR-nya kalau kita ingin pakai wireless chargernya kita harus pakai case-nya juga. Karena secara bawaan di body Infinix Note 40 ini tidak ada magnetnya ya. Jadi untuk wireless chargernya nggak bisa nempel dan nggak bisa ngecas. Jadi kita wajib banget pakai case dari Infinix. Kalau di Redmi Note 13 dia tidak support untuk wireless charger. Jadi di sisi ini lagi-lagi Infinix Note 40 lebih unggul dari Redmi Note 13. Lanjut kita lihat di fitur pendukung lainnya. Yap, pertama yaitu infrared blaster. Di sini Redmi Note 13 udah memiliki infrared blaster di mana ini fitur yang cukup berguna. Kita bisa pakai fitur ini untuk berbagai kebutuhan seperti remote TV, remote AC, remote kipas dan lain sebagainya. Kalau di Infinix Note 40 dia belum ada infrared blaster, jadi ini juga PR ya untuk Infinix. Kemudian untuk jack audio atau jack headset ya, ini di Redmi Note 13 masih tersedia, tapi di Infinix dia tidak ada jack headset. Oke, lanjut kita lihat di sisi tema, dan ini menjadi hal yang cukup penting sih bagiku, karena aku suka bosan ya dengan tampilan HP, jadi aku adalah orang yang akan sering banget gonta-ganti tema. Jadi tema itu merupakan hal yang krusial bagiku. Oke, di Redmi Note 13 di sini keunggulannya dia memiliki cukup banyak tema yang variatif dan tampilannya cakep-cakep, banyak tema iPhone, tema Google Pixel dan lain sebagainya. Cuman kelemahannya tema di Xiaomi dia kebanyakan tuh berbayar, terutama tema-tema yang bagus. Temanya berbayar semuanya. Kalau tema-tema yang free atau gratisan ya masih banyak juga, cuman nyarinya cukup sulit guys. Oke, kalau di Infinix semua tema yang tersedia itu gratis, tidak ada tema yang berbayar sama sekali. Semuanya gratis. Jadi untuk user Infinix kalian bisa bebas banget memilih tema. Cuman di sini setelah beberapa hari aku ulik-ulik ya tentang tema yang ada di Infinix, ternyata untuk tampilan temanya tuh kurang variatif ya, nggak seperti di Xiaomi. Yap, di sini tampilannya menurutku cukup monoton untuk saat ini ya. Ya semoga aja developer dari Infinix memperhatikan hal ini dan memberikan tema yang lebih variatif lagi. Secara keseluruhan aku suka dengan tampilan dari kedua OS ini. Di bagian layar utama di sini ada App Vault yang tampilannya juga cakep. Kemudian di sini tampilannya juga clean dan lumayan enteng. Cuman di HyperOS Redmi Note 13 masih ada iklan dan di XOS Infinix aku belum menemukan iklan sama sekali di beberapa aplikasi bawaan dari HP. Misalnya di aplikasi file di sini aku nggak menemukan iklan di Infinix. Kalau di Redmi di sini masih ada iklan. Kemudian di aplikasi tema di Infinix juga nggak ada iklan sama sekali. Kalau di Redmi masih ada sesekali ada iklan, bahkan sering sih ada iklan. Kemudian untuk tampilan control center di sini untuk Redmi Note 13 HyperOS control centernya masih berwarna abu-abu. Kalau di Infinix control centernya transparan. Dan untuk layoutnya aku lebih suka di Infinix sih guys, karena dia
lebih compact ya, lebih kecil-kecil di sini, jadi kita lebih mudah untuk mengaksesnya. Dan di bagian atas juga ada fitur monitor penggunaan data, jadi kita bisa melihat penggunaan data kita di HP ini. Kalau di Redmi di sini tampilannya gede-gede seperti ini ya guys, dan ini menurutku kurang rapi aja sih. Kalau dibikin agak kecilan dikit kayaknya akan lebih rapi lagi. Oke, lanjut kita bandingkan kustomisasi yang ada di lock screen. Nah, di sini untuk Redmi Note 13 HyperOS menang telak ya guys kalau kita ngobrolin tentang kustomisasi yang ada di lock screen. Di Infinix kita bisa melakukan kustomisasi, cuman yang bisa kita lakukan tuh sangat terbatas banget. Di sini kita cuma bisa mengganti bentuk jam atau mengganti widget dan mengganti warna aja. Di sini kita juga bisa mengganti shortcut aja guys. Kalau di Xiaomi HyperOS di sini sangat leluasa banget ya guys, dan tampilannya juga cakep-cakep banget. Ada disediakan banyak banget preset lock screen yang bisa kita gunakan. Nah, untuk performa di sini aku juga udah ngecek ya guys dari kedua HP ini. Di sini kita ngecek dengan menggunakan Geekbench. Dan di sini aku udah cek 2 kali ya guys, dan Infinix mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari Redmi Note 13. Untuk pengecekan pertama, Infinix mendapatkan 730 untuk single core dan Redmi Note 13 mendapatkan 429 untuk single core. Berikutnya aku melakukan pengecekan kedua ya. Ini jaraknya sekitar 1 jam kemudian aku melakukan pengecekan, dan di pengecekan kedua ini Infinix masih tetap unggul. Untuk single core-nya dapat 732 dan Redmi Note 13 cuma 461. Untuk multicore-nya di Infinix juga masih unggul yaitu 1983 dan di Redmi Note 13 1409. Lanjut kita bandingin di speakernya. Nah, kedua HP ini udah menggunakan dual speaker atau stereo speaker, jadi suaranya juga udah cakep dari bawah dan dari atas HP. Cuman di sini untuk Infinix dia lebih unggul ya guys dari Redmi Note 13. Infinix udah menggunakan sound by JBL dan kualitas audio yang dihasilkan dari speaker Infinix ini lebih mantap. Oke, untuk kesimpulannya Infinix lebih banyak menangnya ya guys, dan lebih banyak unggulnya dibanding dengan Redmi Note 13. Cuman kalau di sisi kustomisasi, tampilan dan pertemaan, Redmi Note 13 lebih unggul dari Infinix Note 40. Gimana nih pendapat kalian tentang kedua HP ini? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan aku Rizky, sampai jumpa di tips trik berikutnya.